Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana pada siang hari ini kita sudah sampai di lokasi dari tadi kira-kira jam 12:30 untuk kita mengadakan sebenarnya sih silaturahim ya. Jadi kita kemasnya silaturahim ini Betawi dan Banten. Kita bungkus dalam tema diskusi. Kita punya kumpulan Betawi kita. Ini seri diskusi yang ke-7. Kita bahas mengenai orang Betawi dan Banten, mulai dari masa kompeni sampai reklamasi pantai. Jadi di Betawi kita ini memang diskusinya ini lebih banyak mengupas tentang sejarah, tapi tidak lepas juga dengan konteks kekinian ya, biar up to date. Nah di sini ada Bang Khalid, ada di front kebangkitan petani dan nelayan, mewakili dari nelayan yang ada di Banten di sini. Terus ada Kang Saptani dari perwakilan Zuriat, juga Majelis Pemuda apa kan? Majelis Nasional Pemuda Berbudaya. Dan ini yang gak asing lagi Bang JJ Rizal ya, sebagai salah satu narasumber kita dan anchor dari komunitas Betawi kita. Dan paling pojok itu Bang Tigor. Bang Tigor adalah salah seorang lawyer dari LBH Jakarta yang sengaja kita undang untuk menjadi narasumber. Nah, prolog kita kali ini ya memang kalau kita lihat Betawi dan Banten ini saya kira memang punya hubungan kekerabatan yang cukup panjang ya. Mungkin nanti masalah kekerabatannya gimana, sejarahnya gimana bisa dibahas nanti dengan Bang JJ dan dan Kang Saptani. Nanti untuk problem di kekiniannya terkait dengan reklamasi pantai dan pengurukan pasir untuk reklamasi pantai di wilayah sini akan dibahas oleh Kang Khalid. Untuk mempersingkat waktu mungkin saya persilakan langsung ke Bang JJ, kita urai dulu dari sejarahnya ya, singkat tapi padat ya, dari Bang JJ dulu ke Regina kan nulis tuh. Ini gua nggak shoot punya nanti dia. biar ketahuan kenapa sih ada benang merahnya. Ini terus terang diskusi Betawi kita ini baru pertama kali kita diskusi di luar lokasi komunitas Betawi kita di Kobam ya, komunitas bambu di tempat Bang JJ. Jadi ini yang pertama yang mudah-mudahan juga ini nanti untuk simbol perlawanan kita juga ke depan. Bang JJ silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang bisa ketemu teman-teman nelayan dari Banten ya. Sebenarnya saya kesini pengen denger, justru pengen nyerap apa sih yang dialami gitu, apa sih yang dirasain, kalau ada kehilangan seperti apa sih. Bukan hanya kehilangan dalam artian lahan yang habis kan, tapi juga kehilangan satu aspek budaya penting, misal yang sederhana aja ikan bandeng gitu. Kalau saya orang Betawi gitu ya, lebarannya kan banyak ya, bukan hanya lebaran Islam, lebaran Kristen juga dirayain, misalnya Natal orang Betawi juga ngerayain, makan nastar juga, dan lebaran Imlek biasanya orang Betawi nyari bandeng. Nah bandeng itu salah satunya selalu datang, yang dibilang sangat baik kalau nggak dari Cilincing ya dari Banten, yang bandengnya besar-besar, yang katanya enak nggak bau lumpur. Karena apa? Karena makan busa laut. So jadi ketika sampai di sini saya ngelihat, saya jadi ingat lagi ada satu aspek kehilangan yang besar, aspek hubungan kultural yang penting. Di sini ikan bandeng dipakai juga buat maulid ya. Tapi di Betawi bandeng Banten juga dipakai untuk perayaan Imlek yang bukan dirayakan oleh orang Tionghoa tapi juga oleh orang Betawi. Nah, itu satu aspek kebudayaan yang saya pikir nggak disadari kalau dengan praktek seperti ini akan hilang. Tapi kalau misalnya ngomong bagaimana hubungan Banten sama Betawi, menurut saya kita seperti ngomongin sesuatu yang bisa kita ibaratkan kayak gigi sama gusi ya.
jadi dekat sekali. Cara paling gampang untuk membaca kedekatan itu adalah toponimi atau nama-nama tempat. Di Jakarta tuh ada 2 nama tempat yang langsung nyebut kata Banten, kebantenan. Satu di Semper Barat, satu lagi di daerah Cikeas ya. Kota Kebantenan itu. Jadi ada 2 dan dua tempat itu identik sama memang wilayahnya orang Banten, kampungnya orang Banten yang memang disediakan oleh pemerintah company untuk orang-orang Banten setelah Banten sedemikian rupa dikuasai dan akhirnya pangeran-pangeran itu tidak berdaya dan malah menjadi tahanan, tapi tahanannya di Batavia dan disebutlah wilayah itu wilayah kebantenan, termasuk juga wilayah Jatinegara. Jadi itu kan wilayahnya orang Banten, dan wilayah-wilayah itu nggak hanya terbatas cuma sampai Jatinegara, tapi sampai Citerep, kemudian Citerep, Cikeas itu adalah wilayah-wilayahnya orang Banten. Dan Jatinegara kaum sampai sekarang itu menempati posisi yang sangat penting ya buat orang Jakarta gitu ya, karena terkait langsung dengan cerita tentang Pangeran Jayakarta yang dipercaya secara umum dalam sejarah orang pemerintah kota DKI Jakarta, sehingga gubernur siapapun yang jadi gubernur kalau ulang tahun Jakarta harus ke Jatinegara karena kepercayaan mereka bahwa kota ini dibentuk salah satunya dari unsur Banten yang sangat kuat, kota Jakarta. Nah, jadi itu menurut saya sudah cukup menggambarkan sebenarnya posisi penting dari kota Banten. Dan lebih penting lagi menurut saya kalau kita mengenang hari lahir atau asal usul dari kota Jakarta, maka kita nggak harus menyebut satu nama yang namanya Pangeran Jakarta, Pangeran Jayakarta. Itu nggak kita harus sebut. Dia adalah orang Banten yang diberi kuasa begitu ya untuk mengelola kota Jayakarta, dan waktu dia datang itu memang kota itu setelah ditinggalkan oleh Fatahillah, kota itu tidak menjadi pelabuhan yang penting, tapi dia kemudian dengan caranya sendiri itu mengelola kota pelabuhan Sunda Kelapa sehingga menjadi kota yang sangat penting dan kota bandar yang ramai lagi. Tapi itu bagi Banten itu tindakan yang dianggap tidak sepatutnya, karena kalau dia mau membesarkan kota Jayakarta harusnya dia kulun-nuwun dulu dengan pihak Banten, tapi dia tahu tidak akan diberi izin, dan karena itu kemudian dia ditarik, dan ketika ditarik inilah kota Jayakarta itu kosong dan masuklah YP Kun dan berdirilah mulai saat itu kota Batavia. Nggak langsung namanya Batavia, tapi nunggu tahun 1621 baru namanya Batavia. Tapi selalu yang diperingati itu kalau kaitannya dengan sekitar hari lahir kota Jakarta pasti selalu berkait dengan Banten. Dan menurut saya wilayah Kontang itu wilayah yang penting buat orang Jakarta, apalagi kalau kita bicara wilayah Tanara. Itu makamnya Pangeran Jayakarta justru itu ada di Tanara, bukan ada di Jatinegara. Yang di Jatinegara itu anaknya dari Ahmad Jakarta ya, anaknya gitu, yang sudah ditaklukkan. Jadi ini wilayah yang daerah yang punya kaitan sangat penting dengan sejarah Jakarta dan selalu dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang rumit. Persoalan-persoalan bagaimana kekuatan dari luar masuk dan akhirnya menciptakan kesulitan-kesulitan, kerumitan yang bukan memajukan dua wilayah ini, Banten dan Jakarta, tapi memundurkan. Dulu kita masih ingat hubungan itu melahirkan kolonialisme. Kolonialisme Belanda itu bermula dari bagaimana kekuatan Banten dan kekuatan Sunda Kelapa itu sedemikian rupa
dimasuki oleh kekuatan Eropa dan akhirnya melahirkan periode baru yang namanya periode kolonialisme begitu. Dan menurut saya hari ini juga kita melihat hal yang hampir sama ya pada peristiwa sejarah seperti berulang begitu ya, bahwa dua wilayah ini dipertemukan oleh kasus yang melahirkan masalah-masalah yang rumit dan sekali lagi yang juga menimbulkan korban yang besar. Dan menurut saya sekali lagi seperti proses sejarah yang berulang begitu ya. Banten dihubungkan dengan Jakarta oleh persoalan-persoalan dulu menurut saya oleh kerakusan terhadap produk alam, dan sekarang saya pikir juga sama, motifnya juga sama, dan motif itu selalu didukung oleh kalangan-kalangan elit. Kita tahu Banten itu pernah menjadi satu kota dari 12 kota kosmopolit paling besar di dunia pada abad ke-16, dan Banten kemudian runtuh sampai nggak ada lagi sisanya. Kalau kita pergi ke Banten tuh nggak ada sisanya. Bahwa artefaknya masih ada, iya. Tapi sisanya sebagai kota yang sangat besar itu kita nggak lihat lagi jejaknya. Kemiskinan di mana-mana, keterbelakangan di mana-mana. Padahal dulu ada litografi yang memilih Banten dan memilihkan Banten sebagai salah satu dari 12 kota paling kosmopolit di seluruh dunia pada abad ke-16. Dan kosmopolit itu runtuh karena satu hal namanya kerakusan. Dan kerakusan itu bermula dari eksploitasi terhadap alam. Dulu eksploitasinya terhadap alam apa? Hutan dibabat, pegunungan dibabat. Tadi daerah mana? Gulosari. Pegunungan dibabat untuk diciptakan sebagai area perkebunan lada. Karena lada itu menjadi produk andalan utama dan primadona bagi orang-orang Eropa. Dan sekarang menurut saya diingatkan lagi, alam Banten juga menjanjikan produk yang sangat penting yang namanya pasir. Jadi ya sama, dulu eksploitasi gunung dihabisi, sekarang lautnya dihabisi. Dan dulu ketika gunung itu dihabisi, jadi ada satu disertasi dari Herianti Ongkodharma yang menjelaskan bagaimana Banten itu runtuh. Ya bukan karena kerusakan di dalam sistem internal kerajaan, bukan, tapi karena bencana alam. Karena alam yang dirusak. Karena keinginan untuk memproduksi besar-besaran lada dan akhirnya membuka lahan hutan menjadi perkebunan, itu yang menimbulkan bencana ekologi di Banten. Dan saya pikir sekarang kita mungkin akan melihat lagi, tidak di gunung, tapi kita akan lihat bencana itu mungkin muncul dari laut. Dua-duanya sama, karena kerakusan, dan kerakusan itu tidak melanggar prinsip-prinsip ideal, prinsip ekologi. Dan otomatis kalau melanggar prinsip ekologi, melanggar juga prinsip kemanusiaan. Ya kalau sudah melanggar prinsip kemanusiaan, saya pikir orang LBH bisa ngomong banyak. Benar. Bisa ngomong banyak sekali menurut saya. Kalau dia bisa melanggar alam, artinya dia bisa ruang hidup manusia itu terancam. Dan kalau ruang hidup manusia, ekologi udah dirusak, otomatis ruang hidup manusia dirusak, maka nggak ada kejahatan apapun, nggak ada yang besar, semuanya dianggap kecil, semua dianggap mudah. Nah, jadi hari ini kita datang ke diskusi, kita langsung di tempat untuk merasakan sebenarnya aura bagaimana sejarah itu berulang. Kalau buat saya ya, orang sejarah merasakan bagaimana dulu Banten yang besar itu roboh karena kerakusan, dan kerakusan itu berkaitan dengan perusakan ekologi, dan perusakan ekologi itu yang kemudian membunuh peradaban Banten yang sangat hebat. Dan ironinya sekarang Banten yang sangat peradabannya ada di titik nadir justru melakukan hal yang sama.
Nah ini yang menurut saya catatan ya kalau kita mau ngomongin tentang bagaimana hubungan antara masa lalu Banten dan masa kini Banten, dan di dalamnya menurut saya sekali lagi selalu dikaitkan dengan tempat yang namanya entah Sunda Kelapa, entah Jayakarta, entah kemudian Batavia, dan sekarang menjadi Jakarta. Persoalan-persoalan itu selalu dikaitkan, dan kita seperti belajar sejarah tapi nggak pernah belajar sama sekali dari sejarah, sehingga kita ngulangin lagi apa yang dulu dilakukan dan menimbulkan bencana. Sekarang kita mau melakukan lagi. Jadi menurut saya mungkin dari sini kita bisa membicarakan hal-hal yang jauh lebih konkret, lebih besar, untuk memberi contoh bagaimana kita bisa belajar dari sejarah agar tidak terantuk pada batu yang sama untuk kedua kali. Gitu kali Bang Roni. Baik, terima kasih Bang Jeje. Kita beri aplaus dulu untuk Bang Jeje. Sebelum kita lempar ke Bang Tigor, kita masuk dulu dari sisi Kang Saplani dulu nih, mewakili dari budayawan budayawan Banten sekaligus dari Zuriat Kesultanan Banten. Ya, awalnya nanti ke Kang Saplani, bawahnya nanti ke Bang Tigor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Berapa kumbang? Ya, rampes. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atur nuhun buat Kang Roni, buat Pegel, buat LBH, terutama kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang sudah dalam nelayan. Bentar nih, tiga narasumber. Saudara saya, sahabat saya, sekaligus teman saya nih dari 2009 yang sudah saya lihat masa-masa demi masa ini semuanya memang banyak perubahan yang destruktif, yang memang perlu dilakukan langkah-langkah konkret, bukan langkah-langkah solusi ataupun hukum. Langkah perlawanan, kalau dulu perlawanan dengan cara fisik, kolonial musuhnya sama, sekarang pun juga sama. Kita melawan dengan langkah kultural dan langkah intelektual. Kalau dulu dengan langkah fisik, dengan bedil, dengan senjata, mungkin sekarang pun juga akan terjadi, cuman walau alam kapan. Dan kita harus siap untuk mengulang sejarah yang memang sebentar lagi sepertinya akan terjadi pergeseran peradaban yang memang harus dimulai lagi dari titik nol. Seperti yang dibilang sama para karuhun itu ayak-ayak bes, artinya ketika kita menyingkirkan orang-orang yang memang tidak mau bercampur dengan air, dengan minyak itu, maka kita menyingkirkan dengan cara perlawanan yang hari ini kita mulai dengan cara dialog dulu gitu kan. Kalau Banten dengan Betawi itu sekarang terjadi pergeseran. Kalau dulu dengan kita katakan secara ideologis, sekarang dengan pragmatis, di mana orang-orang pemimpinnya itu kayak ya kita sebut sekarang, dari udah kita sebut aja namanya yang buat ini kerusakan itu ada namanya Ahmad Taufik Nur Iman, yang memang sudah 2 kali periode dia ada di sini, dan dia tidak tahu sejarah latar belakang kenapa dia memimpin di sini, harusnya tahu secara budaya. Kalau dulu di sini ada area zaman Tirtayasa, dia punya area logistiknya ada di sini dengan sawah, dengan perairan, dengan ikan dan segala macam. Hari ini dirusak dengan cara RT RW-nya itu dirubah, yang tadinya sawah jadi bentar lagi mau dibangun pergudangan. Nah sekarang juga pun dirusak, yang tadinya harus buat kebutuhan nelayan dan kebutuhan masyarakat, hari ini dirusak dengan kebutuhan secara sistematik untuk ke Jakarta juga. Nah hal-hal ini yang memang kita lagi coba kemas. Sebetulnya dari 2009 sekarang nih teman saya ini sudah sangat jenuh juga, dalam arti kata jenuh itu di sini apa yang kita harus coba ambil. Sudah ada common enemy, sudah ada political will, sudah ada common will, kita harus coba bagaimana langkah-langkah apa yang ditempuh biar supaya ini teman-teman dan para nelayan ini betul-betul merasa diayomi begitu kan. Karena saya di sini sebagai wakil daripada Zuriat juga sekaligus kawan-kawan budaya di Banten,
sudah banyak teori-teori yang kita ungkapkan tentang Pontang itu isinya apa, tentang Pontang itu sejarahnya apa, dari mulai Pontang. Kalau dulu panggilnya Pondam, jadi sebutannya adalah bendungan air gitu kan kalau bahasa Belandanya itu. Sehingga di banyak sawah yang memang diairi oleh bendungan itu sekarang sudah hilang. Nah, itu sejarah awal Pontang ini berdekatan dengan Kesultanan sebelah sini kira-kira beda kecamatan lah. Kalau itu Kasemen, kalau ini kecamatan Pontang. Nah, kayak gini-gini yang memang para wakil rakyat itu lupa dia akan sejarah, sehingga dalam menentukan kebijakannya itu tidak sesuai dengan semangat masa lalu, kekunoan, kekinian, tapi terjadi pergeseran yang tidak secara ideologis tapi secara pragmatis. Ini yang perlu kita lawan, sebetulnya kita lawan dari kata-kata lawan. Ya, teman-teman kemarin sudah demo 500 orang, itu pun juga sudah sangat bagus. Kemudian ada yang ditempuh juga secara hukum tapi tidak signifikan. Kabarnya Rano hari ini tadi mau diundang karena dia ada acara anaknya nikah di hari Sabtu, jadi dia tidak bisa ke sini. Sudah sebar undangan via online sama kawan-kawan juga. Nah, ini yang perlu kita sepakati hari ini, kita betul-betul prosesnya bukan budaya, ini sudah langsung ungkap langsung gitu kan, bahwasanya kita harus melawan, walaupun secara fisik. Dalam arti kata kita ada pendekatan secara hukum juga, tidak bisa dengan lakukan itu. Maka perlawanan yang kita tempuh adalah dengan jalur Banten, Betawi, sama Bandung. Karena 3 titik ini titik yang dulu memang melawan Betawi sebagai cukong yang memang dikuasai oleh para kapitalis. Dan hari ini pun juga terjadi seperti itu. Maka sebagian dari orang-orang Betawi yang memang mungkin bisa jadi dulunya adalah leluhur Kang Jajar sama Kang Ron itu adalah sama dengan leluhur saya yang sama berlawan juga melawan penjajah, dan hari ini tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi demikian. Tinggal siap apakah memang kita siap secara ideologis. Kalau memang siap, kita harus tempuh dari sekarang persiapannya, baik persiapan terutama persiapan secara hukum dulu kita kan. Kita sebelum hukum ada yang bicara seperti itu dari teman-teman LBH. Paling tidak saya di sini mewakili daripada orang Banten yang tadi disebut Juriat adalah Kesultanan Banten. Kita harus kembali melawan dengan cara kultural, intelektual. Jika tidak bisa secara fisik, wayahna kita harus lawan. Dan ini memang kita harus siap. Dan ini tidak ada lagi kata sudah habis kita bicara masalah dialog sudah habis kita dengan pemerintah. Hari kita melawan karena itu yang memang kita harus lakukan. Bukan saya coba bukan, ini sudah harus begitu. Karena sudah terlalu energi yang kita kebuang, darah dan segala macamnya leluhur kita, sampai kita sampai hari ini seperti ini kan. Nanti mungkin 10 tahun yang akan datang saya tanya sama cucu saya, kakek kenapa kau tinggalkan Pontang dengan keadaan seperti ini? Oh, kakek dulu tidak pernah melawan. Kakek dulu sama kerja cuma hanya nyari duit segala macam. Nah, kemudian kalau misalkan tiba-tiba kita terus sampai anak cucu sampai segala macam beberapa generasi, ya habis mereka. Nah, hari ini kita harus melawan. Kakek kenapa kamu seperti ini Pontang? Kakek sudah melawan. Bahkan pincang satu misalkan gitu kan. Nah, kayak gini-gini harus perlu pendekatan budaya perlawanan yang saya sebut kemarin itu di media itu, budaya perlawanan yang harus kita coba tumbuhkan dari sekarang. Jangan ada lagi kita coba dialog, sudah capek kan Kang Khalid juga kan. Jadi hari ini kita sepakat dari teman-teman Betawi secara kultural dulu kita masuk, secara intelektual tidak bisa, secara hukum tidak bisa, maka budaya perlawanan adalah bagian terakhir. Seperti yang dibilang sama Bung Karno kan, berkepribadian di bidang budaya. Mungkin budaya perlawanan yang masuk juga kan. Nah, di sini saya mencoba mengajak untuk coba mulai menumbuhkan budaya perlawanan kepada kolonialisme yang berwajah kapitalis, berwajah politikus yang pragmatis, tidak berdasarkan ideologis yang memang sudah tertata dari jauh dan dirusak semuanya. Sehingga ya seperti inilah keadaannya. Kalau nanti teman-teman punya anak juga kan tidak etis ditanya jawabnya gimana caranya kan. Nah, paling tidak saya hanya itu yang saya coba bahas sebelum kita diskusi aja. Ya. Ada juga yang mau sebelah kanan saya yang sangat yang sangat ngeri gitu kan. Kuncian pengalaman karena ini soal empiris ini. Monggo atur nuhun. Ya. Langsung aja ke Kang Khalid untuk menyampaikan sini paparannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gini. Kawan-kawan yang mudah-mudahan satu persepsi, satu ideologi, yang mudah-mudahan saat ini memuliakan Allah. Oh, iya. Karena apa yang kita bicarakan saat ini adalah bukan
pembahasan-pembahasan yang sifatnya tidak ada nilai. Justru ini adalah suatu diskusi yang wilayahnya nanti muaranya ke eksistensi sebagai manusia. Mungkin saya akan bahas tentang salam. Artinya saya memahami keselamatan dan kesejahteraan di sini ini adalah fitrah kebutuhan manusia, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, lepas agama, lepas apapun. Semua ingin selamat, semua ingin sejahtera. Kemudian saya memahami kejadian-kejadian yang ada di wilayah saya ini, khususnya di wilayah Serang Utara, Pontang, Tentayasa, Tenara, dan kalau di zona pemilihan adalah zona 1. Saya melihat ada persoalan-persoalan yang ini adalah penyebab mengganggu fitrah manusia yang namanya keselamatan dan kesejahteraan. Sehingga kami melihat bahwa ini adalah sesuatu yang harus kami lawan. Jika sesuatu orang penyebab yang kemudian berdampak pada perusakan keselamatan kesejahteraan itu, maka ini wajib hukumnya kita lawan. Dalam artian keselamatan di sini bukan hanya pada batas wilayah manusia saja, tapi juga wilayah-wilayah yang ini juga saudara kita. Siapa bilang laut itu bukan saudara? Siapa bilang pasir itu bukan saudara kita? Kalau seandainya ada orang yang berpikir bahwa kita tidak atau kita terputus dari hubungan antara manusia dengan alam, berarti orang harus belajar kembali pengetahuannya tentang bagaimana hubungannya dengan Tuhannya. Kita berbicara tentang Tuhan berarti berbicara tentang apa-apa yang menjadi makhluknya. Apa-apa yang menjadi makhluknya berarti apa-apa yang menjadi mata rantai, satu keterkaitan yang saling tunjang-menunjang, berkaitan. Nah, sekarang kita di daerah wilayah budidaya tambak yang ada kaitannya dengan ikan bisa dibahas dari Bang Jeje tadi bahwa bukan hanya bisa dilihat dari sisi ekonominya saja tapi juga budaya. Dan ada petani tangkap, nelayan tangkap yang ini mereka ini punya generasi, punya anak, mereka juga punya cita-cita ingin sekolah, dia juga punya budaya ada sosial, ada ekonomi, ada politik, dan seterusnya. Lah kalau sumber yang menjadi hak kelayakan hidup sebagai manusia dicuri, dirampok. Kalau nelayan kan dapur nelayan di laut. Lah mereka nambang itu kan di dapur kita. Lah kalau dapurnya udah diacak-acak berarti mereka sudah mengganggu atau merampok apa-apa yang menjadi hak hidup kita sebagai nelayan. Itu mungkin kita berbicara dari sisi apa sih hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam, lingkungan. Saya memaknai bahwa alam ini adalah tubuh kita. Yang kemudian kalau alam ini dirusak, maka sama saja itu sudah merusak diri kita. Kalau alam ini marah, ya mungkin alam tidak melihat pandang bulu siapa itu. Nah, artinya ada persoalan-persoalan besar di wilayah kita ini yang ada kaitannya juga dengan Jakarta. Awalnya mungkin saya tidak tahu bahwa penambangan pasir ini mengganggu. Tapi dirasa-rasakan nelayan yang penghasilannya tadinya 500.000 atau 900.000 kemudian malah ada yang 100.000, 50.000 yang sampai beli solar aja nggak cukup. 1, 2 hari, 3 hari kita rasakan itu lah, walaupun seawam-awamnya orang nelayan, dia akan mencari sebab kenapa ini bisa terjadi. Ternyata lagi-lagi penyebabnya adalah penambangan pasir yang ada di wilayah kita, yang kemudian pasir itu dijual di Teluk Jakarta sana. Nah, berarti kita melihat juga persoalan-persoalan kenapa ada penambangan pasir di sini. Walaupun kita sudah melakukan perlawanan-perlawanan, demo segala macam.
Ayo peperangan di laut, tembak-tembakan juga. Karena mungkin kita mampunya dalam hal itu kan. Mungkin secara hukum kami tidak tahu. Ditangkap lagi, keluar lagi, perang lagi, tangkap lagi. Dan begitu seterusnya sampai detik ini. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kami belajar. Lah, ternyata kami mulai belajar dari persoalan-persoalan administrasinya. Dan setelah saya tahu dari wilayah-wilayah administrasinya, ternyata memang penambangan pasir ini udah jelas-jelas dinyatakan ilegal. Kenapa ilegal? Mungkin halayak banyak, khususnya tatanan pemerintah, mungkin hanya bisa melihat, oh benar ini ada izinnya, stempelnya bupati, tanda tangannya bupati. Tapi dia tidak melihat bagaimana proses tanda tangan ini. Misalnya perizinannya, amdalnya, terus misalnya aturan undang-undangnya. Contoh sekarang ada penambangan, belum ada zonasi laut udah nambang. Belum misalnya perpanjangan dasarnya juga harus, itu wilayah-wilayah Bang Tigor mungkin ya ntar ya, dibahasnya ntar ya. Nah, saya tetap akan membahas ke persoalan-persoalan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan bagaimana juga manusia hubungan dengan alamnya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri bahwa manusia itu adalah nomor 2 setelah Allah. Kalau agamanya Kristen ya mungkin nomor 2 setelah Tuhan Kudus gitu kan. Tuhan Anak mungkin. Artinya peran penting manusia di sini bagi kami keyakinan adalah khalifah. Khalifah di muka bumi. Dan kemudian kami juga diajarkan, hei, apakah kamu tidak melihat kerusakan di laut, di darat? Kata Bang Jeje tadi, dulu perbukitan, gunung-gunung dibabat menjadi lahan ladang, lada. Sekarang pasir ditambang untuk reklamasi Jakarta. Nah, artinya di sini pola-pola seperti itu udah dipastikan, udah jelas-jelas adalah pola-pola atau tangan-tangan manusia-manusia yang tidak berakal. Kalau tidak berakal berarti mari kita arahkan supaya berakal. Berarti kalau pola kegiatan penambangan pasir ini tidak berakal, berarti siapa-siapa yang terkait berarti tidak berakal. Gubernur, bupati, dewan, camat, lurah, semua yang pro penambangan berarti ini harus dibedah dulu akalnya. Artinya biar paham hubungan manusia seperti apa dengan alam. Biar juga paham manusia bagaimana hubungan dia dengan Tuhannya. Lalu kemudian kita hidup ini di dunia ini untuk apa? Kalau bukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini ayat yang harus kita kaji. Ini persoalan yang harus kita beresin. Kalau seandainya ini dibiarkan, anggaplah orang-orang yang ada di sini ya udah mati di irga aja sekalian. Dari kecil tuh mati udah. Artinya tugas kita sebagai manusia di muka bumi apa? Nah, maka dari itu saya juga terima kasih dengan Bang Jeje, Bang Septani, dengan teman-teman Betawi, Bang Roni gitu kan, dengan Bang Tigor gitu kan. Artinya mau nyempetin waktu, bersusah payah naik motor jokung, motor kotoran, makan apa adanya yang harusnya pakai piring yang bersih gitu kan, hanya di kertas doang. Artinya ini menjadi motivasi saya dalam meneruskan perjuangan ini. Dan mudah-mudahan dengan acara silaturahmi ini akan mendapat sebuah asimilasi ya, vitamin dari diskusi ini. Ada kesimpulan yang nanti kita akan lakukan ke depan besok. Karena bagaimanapun masa depan banyak hari ini. Mau apa? Kita hari ini lagi ngapain? Besok harus kelanjutan dari hari ini. Kalau kata Bang Septani perang ya perang. Kalau Bang Tigor tuntut secara hukum, tuntut secara hukum. Butuh data-data, nanti saya kasih data-datanya. Kerugiannya berapa triliun sini? Kita hitung ntar berapa ribu nelayan yang dirugikan. Bila perlu ditutup itu reklamasi. Enak aja kita yang abrasi hektaran, ribuan hektar yang hilang. Orang Cina-Cina yang megah-megah di sana
nginjak-injak ngebubarin wilayah kita. Nah, maksudnya Istrinya astagfirullahaladzim. ini hal besar yang mungkin nggak bisa saya perjuangkan dengan saya sendiri, dengan orang Kontang saja, dengan orang Banten saja. Baru ketemu tadi. Tapi juga saya butuh bantuan-bantuan, gitu kan? Uluran tangan, pemikiran, tenaga segala macam untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena yang kita lawan ini adalah raksasa, konspirasi, persekongkolan. Contohnya hanya tanda tangan palsu saja yang sepele, kok sampai 3 tahun nggak selesai. Dan ternyata setelah selidiki, tanda tangan palsu ini adalah buat meminta tanda tangan bupati untuk mengeluarkan SK penambangan, dan koperasi ini juga menambang kerjasama dengan BGP, Banten Global Property, dan ini anak perusahaan BGD. Ada nama Rini Suharyanto, di situ juga ada Rudi Rajab. Dan ternyata ini jaringannya, Rini menggunakan kaki tangan siapa? Ada Asep Rahmatullah, saya tahu itu. Yang memasukkan tanda tangan supaya dapat izin tambang di sini. Dia menggunakan apa, nakut-nakutin dinas perizinan pakai seragam apa. Dia gunakan Kejati. Walaupun mungkin di dalam Kejatinya tukang sapu doang. Tapi kalau udah ngeliat seragamnya kan takut. Dari Kejati nih, izinin tuh koperasi. Weh, ini masalah. Izinin. Nah, ini apaan? Hal-hal kayak begini. Maksudnya, saya menggambarkan begitu besarnya konspirasi dari mulai Kejati, Kapolda, gubernur. Ini ada main. Bupati, dewan provinsi, dewan kabupaten. Sampai ngeling ke bisa jadi ada kaitannya dengan Ahok, ya nggak mungkin Ahok nggak tahu persoalan penyuapan tentang Raperda kan persoalannya. Ayo buat melanggengkan, bisa jadi Raperda di Banten juga tidak terlepas dari suap-suap. Ini kan belum ada Raperda, belum ada Perda, Undang-Undang 23 2014 dasarnya belum ada PP. Ini bisa jadi suap menyuap. Nah, artinya mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini nih, teman media nih, teman-teman ada yang kenal dengan ini, kenal ini, yuk disampaikan. Ada peranan TNI juga. Nah, lalu kemudian kalau semua sudah bersekongkol melakukan kerusakan di muka bumi, kita di sini harus apa? Wong kita ini dikurung oleh sistem yang udah mereka duduki. Karena kakek saya ngomong, "Hei Holid, laut, daratan beserta isinya bukan untuk mereka yang duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk. Laut, darat, hutan dan isinya untuk mereka, para si penggarap." Nah, kita sedang dibantai habis-habisan, dibunuh berlahan-lahan, bergenerasi, terus saja bergenerasi. Kemudian sedikit-sedikit, ketika kebutuhan hidup kita, tentang anak sekolah kita, tentang perut kita, saking laparnya kemudian kita digeserkan sedikit-sedikit kiblatnya. Ini yang jadi persoalan besar. Kita sedang menghadapi persoalan penggeseran akidah. Dan saya sudah pastikan ini bukan perlawanan urusan dunia, tapi ini adalah persoalan perlawanan urusan akidah. Dan siapa yang ada di laut sana? Itu Queen of Netherlands, Fok Maxima. Lihat serinya, BUMN Belanda. Dan apa kaitannya dengan Bang JJ yang sudah ceritakan tadi? Belanda datang ke Banten dalam bentuk yang beda rupa. Kita harus apa? Gitu kan? Nah, kalau kita mau udah siap apa aja, mau mau apa aja, mau TNI-nya, suruh datang ke rumah. Juara ceponnya, silakan. Tukang santetnya, tukang gondoruonya maju. Udah siap saya mah. Karena saya mah udah total. Saya emang nggak ada, kosong dan bebas nilai. Mau dianggap A, monggo. Mau dianggap B, monggo. Mau dianggap C, monggo. Mau nggak dianggap apa-apa juga monggo. Saya mah
Yang penting saya nggak terima tanah kelahiran saya diinjak-injak oleh Belanda. Itu aja saya. Terima kasih. Oke, dari Kang Khalid tadi cukup dalam juga mengenai paparan kondisi yang ada di Bontang ya, di Serang Utara ini. Tapi ini mungkin sebagai gambaran diskusi Betawi kita ini memang diskusi mengenai sejarah dan budaya, tapi mau tidak mau pasti akan bersentuhan juga dengan wilayah-wilayah seperti ini gitu ya. Dan ini bukan dalam rangka kita ini Betawi ngapain jauh-jauh main-main ke Banten ya, memang karena ada hubungan. Tadi Bang Jeje bilang seperti antara Gigi dan Gusi. Dan ini ada kaitan juga dengan reklamasi Teluk Jakarta yang ternyata pasirnya ini dikeruk di sini. Iya. Untuk reklamasi Pulau Zombie. Jadinya semuanya zombie yang ada di situ. Ya, nanti untuk secara hukum dan lain-lain, kebetulan ada kawan dari aktivis kita dari LBH Jakarta, Bung Tigor Utopia, yang juga mengadvokasi para nelayan di Jakarta Utara, terutama mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Mungkin nanti bisa memberikan info juga mengenai yang terjadi di sini. Silakan Bung Tigor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas sambutannya dari tuan-tuan nelayan di sini ya, yang udah menyediakan Bandeng bakar. Nyos ya, sambal yang bisa memenuhi gizi kita lah ya. Gitu. Dan mereka ini pahlawan pahlawan, menurut saya pahlawan karena mereka yang bekerja menyediakan ikan bagi kita bisa menikmati ikan-ikan itu sampai sekarang. Nah, kalau saya nanti nggak akan masuk banyak teknis hukumnya, nanti ribet juga gitu kan. Tapi saya mau katakan gini, pembangunan yang ada di Jakarta ya, saya mau menyimpulkan itu dilakukan dengan penuh tetesan air mata. Bahkan yang reklamasi sekarang ini yang di Pantura itu juga penuh dengan tetesan air mata. Entah itu nelayan-nelayan yang ada di Muara Angke yang sudah kehilangan tempat menangkap ikannya, bahkan nelayan-nelayan yang ada di Lontar sini, yang ada di tempat ini. Jadi pembangunan itu dia akan megah, tapi di satu sisi di tempat lain dia akan merusak tempat lain. Kalau nanti Teluk Jakarta itu akan indah dengan 17 pulaunya, dengan gedung-gedung bertingkatnya, tapi di tempat lain itu akan ada tempat yang gersang, yang sudah tidak bisa lagi mencari ikan dan tidak tahu lagi nasib-nasib nelayannya. Contohnya adalah di tempat ini. Jadi kita nggak anti, kalau saya tidak anti pembangunan, tapi bagaimanalah pembangunan itu juga bisa berkelanjutan, artinya tidak juga merusak kehidupan masyarakat, tidak juga merusak lingkungan. Tadi sudah disebutkan lingkungan itu adalah bagian lah, itu adalah organ intim kita lah, lingkungan itu, karena kita makan dari lingkungan, buangnya juga ke alam juga kan. Jadi itu adalah organ intim kita lah, yang nggak bisa dirusak, karena nanti kalau dirusak juga akan berdampak ke kita. Nah, kalau di sini ngambil pasirnya, bukan ngambil ya, nyuri pasirnya di sini, maka penadanya itu di Jakarta tuh. Yeah. Nah, jadi Jakarta harus bertanggung jawab nih sebagai penada pasir. Penada ya, penada pasir. Nyurinya di Banten, nadanya di Jakarta nih. Orang perusahaan-perusahaan pengembang itu penadanya. Nah, ini permasalahan lain yang mungkin harus kita dalami. Apakah kalau betul ternyata semua izin-izinnya itu bodong dan proses-prosesnya bodong, kemudian ditadah juga oleh orang-orang pengembang-pengembang yang nggak bertanggung jawab, maka seharusnya itu kalau berdasarkan hukum itu pidana.
tapi kita tidak tahu karena saya juga tidak terlalu percaya sama hukum walaupun saya sekolah hukum itu udah beberapa tahun gitu kan dan kerja di lembaga bantuan hukum. Karena saya mau katakan gini, hukum itu sih Pak, hukum itu pisau pedang bermata dua. Kalau di Indonesia ini hukum itu pedang bermata dua. Tergantung siapa yang menggunakan. Dia bisa digunakan untuk menegakkan keadilan, bisa saja untuk digunakan untuk menguntungkan orang-orang yang ingin kaya, ingin menguasai sumber daya. Jadi hukum itu pedang bermata dua dan tergantung siapa yang menggunakannya. Nah, contohnya yang ada di sini sudah jelas kalau ingin melakukan penambangan izinnya seperti ini dan harus ditaati. Tapi pada faktanya hukum itu nggak berfungsi juga gitu loh. Karena hukum ini dijalankan oleh orang-orangnya. Nah sekarang bagaimana orang-orangnya ini? Apakah orang-orangnya ini sudah benar atau kagak gitu kan? Kalau saya berkesimpulan masalah hukum kita itu ada dua. Masalah orang-orangnya sendiri yang kagak beres. Yang kedua nih di hukumnya sendiri. Karena hukum ini bisa gampang banget dirubah-rubah. Kalau di Bali itu kan lagi reklamasi juga tuh. Ya. Bali itu reklamasi. Teluk Benoa. Nah, kalau berdasarkan kajiannya, Teluk Benoa itu tidak bisa dilakukan reklamasi karena dia merupakan tata ruangnya merupakan tata ruang konservasi. Nah, tapi diubah oleh pemerintah menjadi bisa digunakan untuk pemanfaatan umum. Jadi hukum dirubah aja, tergantung orang yang merubah gitu loh. Jadi hukum ini dibikin oleh manusia, sekarang bagaimana manusianya, tergantung manusianya lagi yang bikin sama yang menjalankan. Nah, reklamasi memang kalau di sini saya pikir mulai tahun 2012 LBH juga sudah pernah advokasi di sini bersama teman-teman Bang Olip juga, dan baru mencuatnya karena yang kita juga berterima kasih juga ya sama Sanusi. Udah di ujung belum? Sanusi ditangkap dan ini mencuat sampai juga ini diangkat lagi. Ujung aja. Yang menjadi perhatian saya itu gini, bahwa ada yang jemput ini. kita nggak bisa percaya terlalu hukum melalui upaya hukum itu, jangan terlalu bersandar pada upaya hukum. Ya tunggu aja di warung tuh sebelah kiri ujung jalan ya. Justru bagaimana pakai perahu ini. kekuatan masyarakat itu harus dipersatukan. Kalau hari ini masyarakat di sini menjerit karena pasirnya diambil, nelayan di Muara Angke menjerit karena daerah tangkapnya diuruk, nelayan Dadap menjerit karena akan digusur di bulan Mei, akan dibangun tol untuk dihubungkan dengan pulau-pulau reklamasi, maka akan ada banyak jeritan yang harus dipersatukan. Berapa nomor teleponnya? Jeritan-jeritan ini harus dipersatukan supaya terlihat bahwa tidak hanya Muara Angke saja yang menjerit nelayannya yang jumlahnya 17.000, tidak hanya masyarakat di sini saja yang menjerit, tidak hanya masyarakat Dadap saja, di Kepulauan Seribu juga ada. Nah ini harus bagaimana kita bisa saling berkomunikasi, mengkonsolidasikan jeritan-jeritan ini, karena tidak cukup kemarin kalau nelayan Muara Angke menampar pemerintah kemudian ada moratorium, ternyata itu nggak cukup saja ditampar oleh masyarakat Muara Angke. Harus ada banyak tamparan-tamparan ke pemerintah, tidak hanya melalui jalur hukum tapi juga melalui jalur-jalur lain, melalui gerakan-gerakan yang dibilang tangholit. Nah, tapi kita juga tidak langsung tidak percaya pada hukum, tetap kita bersandar pada hukum. Kalau akhirnya nanti kita berkesimpulan hukum itu tidak ada gunanya, maka yang muncul adalah gerakan gerakan bersenjata jadinya nanti kan. Akhirnya pemberontakan. Tapi di dua-duanya harus jalan, proses hukum harus jalan dan gerakan masyarakatnya juga harus jalan. Tinggal bagaimana kita mengkonsolidasikan hal ini. Nah, kehadiran saya di sini sebenarnya juga menyampaikan pesan teman-teman dari Muara Angke, nelayan yang ada di sana, bagaimana permasalahan ini tidak hanya menjadi permasalahan Muara Angke, tapi juga menjadi permasalahan bersama. Karena situasinya
masyarakat itu tahu reklamasi bermasalah tapi belum berani untuk bergerak. Nah, ini yang harus kita tarik mereka untuk juga turut bersuara bergeraknya. Nah, kalaupun masyarakat pemerintahan Banten bobrok gitu, tidak mau mendengarkan masyarakatnya, DKI juga bobrok juga tidak mendengarkan masyarakatnya, di Tangerang juga dia tidak mendengarkan masyarakatnya, maka apa solusi yang bisa kita lakukan? Ada solusi yang bisa kita lakukan, tapi caranya tidak gampang, tidak cepat. Bagaimana masyarakat secara perlahan-lahan harus mendobrak semua sekat-sekat yang ada di pemerintahan itu. Kalaupun, karena gini, kita nggak bisa bergerak parsial, nggak bisa geraknya sepotong-sepotong, Bang. Di sini gerak sendiri, di sana gerak sendiri, di sana gerak sendiri. Kita bisa gerak-gerak sendiri, tapi pada satu momentum kita harus gerak bersama. Karena ini masalah yang betul-betul betul-betul ada hubungannya lah. Dari hulu ke hilir itu masalah reklamasi ini menjadi permasalahan. Dan kalau dibilang Belanda, ya memang Belanda menjadi konsultan dan pekerja dari proyek-proyek yang ada ini. Karena ada proyek besar yang sedang dikerjakan oleh pemerintah DKI dan pemerintah pusat demi kepentingan katanya masyarakat Jakarta. Karena terjadi penurunan muka tanah di Jakarta itu. Katanya di Jakarta itu lagi turun muka tanahnya. Jadi kalau sampai 30 tahun ke depan tenggelam tuh Jakarta Utara. Bahasun itu. Makanya mau dibendung. Makanya mau dibendung. Tapi permasalahannya gini, hitung-hitungannya kalau dibendung, kalau Jakarta dibendung itu membutuhkan 900 juta ton pasir. Sementara dihitung-hitung daerah Lontar kalau diambil pasirnya dan Pulau Seribu diambil pasirnya itu hanya sekitar 400 juta ton. Di mana 500 juta tonnya dicari untuk membentuk bendungan dan membangun 17 pulau yang ada. Jadi akan banyak tempat-tempat lain yang akan menjadi sasaran kerusakan yang dilakukan oleh pengembang demi kepentingan pembangunan dan cantiknya kota Jakarta. Sementara solusi penurunan air tanah ini nggak ada yang mikirin nih, nggak ada yang mikirin, maunya dibendung aja, pikirnya praktis. Nah ini menjadi permasalahan khusus Jakarta lah yang harus kita pikirkan, masyarakat Jakarta. Tapi jangan bagaimana juga mengakibatkan masyarakat yang di luar Jakarta juga menderita lah akibat dari permasalahan di Jakarta. Nah mungkin itu saja Bang, saya pikir ada banyak jeritan dan jeritan ini yang harus kita persatukan supaya semakin keras suaranya dan orang juga semakin yakin bahwa reklamasi dan pembangunan bendungan yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta itu justru banyak mengakibatkan kerusakan dan tidak bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat khususnya yang ada di Banten dan di nelayan Muara Ake dan lain-lain. Itu saja, mungkin masalah hukum dan lain-lainnya kita bisa diskusikan di setelah acara inilah, karena itu terlalu teknis banget. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Tigor atas paparannya. Jadi ini betul. hasil Saya diskusinya terus. ini mudah-mudahan mengarah satu kesamaan visi misi, kesamaan gerakan. Tadi saya SMS tuh, dan masukannya itu sangat bagus. Kita bisa berkoordinasi dalam satu gerakan yang lebih luas sambil kita tetap mempelajari dari sisi aspek hukum. Jadi untuk kesempatan kali ini kita langsung aja tanya jawab ya. Kita sesi pertama kita beri kesempatan 3 orang penanya ya, bisa ditanyakan kepada 4 panelis ini. Kami persilakan, mungkin 3 dulu. Siapa yang mau nanya silakan. Ada yang mau nanya kira-kira ATN dari teman-teman nelayan? ya monggo Ada yang mau nanya nggak kira-kira ini, mumpung ada sing takon sing nelayan tak dari Bang Tigor, dari Bang JJ, mungkin ada informasi yang perlu ditambahkan, perlu disampaikan gitu. Ya Bang Husen. Terima kasih. Dari kemarin nama saya Asun dari yang ada Cibinong. pikiran-pikiran. Dari kemarin kita tahunya kan ini pulau penghisapan, Ya. penghisapan sumber daya dari sumber air. Ternyata ketika kita tiba di sini
menyayat hati teman-teman kemiskinan yang tersistem terstruktur ya. Iya. Daerah sini dimiskinkan untuk kesombongan ibu kota. Dan ngomong Betawi, saya pengen tanya, kalau sekarang gubernur kan Sidul kan orang Betawi. Rana Karno. Turunan Padang. Betawi. Pendekatannya bagaimana, dan saya salut juga sama perjuangan Kang Khalid itu. Jenuh juga ya Kang, dari tahun berapa Kang? 2009. 2009. Nah itu saya sih pertanyaan saya. Oke. Kalau bikin anak udah jadi berapa anak gitu? Ada Bang, Sekian, langsung ya. satu. Ada dua lagi pertanyaan. 2002, 2003. Silakan. 2003, 2004. Klimaksnya 2009 klimaksnya. Oke. Ada. Penambangan pasir. Bang. Ya. Nama siapa Bang? Silakan Bang. Terima kasih, nama saya Usman Batubara. Saya mahasiswa yang kebetulan sedang riset di Jakarta tentang kota dan banjir. Saya kuliah di Delft dan Amsterdam. Saya punya pertanyaan.